Perkenalkan, nama saya Agiantia Nova, NIM 23016179, kelas Psikologi 1B. Di sini saya akan melaksanakan tugas psikologi umum, tugas analisis kasus. Saya di sini mengambil kasus dari seorang artis, yaitu Andriani Marsanda, yang merupakan seorang artis yang mengidap penyakit bipolar disorder. Biodata: nama Andriani Marsanda, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi, pekerjaan penyanyi, penulis lagu, aktris, desainer, motivator. Status pernikahan, bercerai, anak ke-1 dari 3 bersaudara, hobi melukis, mempunyai anak 1. Gejala dan penyebab: Marsanda pernah mengalami kesulitan tidur, bahkan pernah tidak tidur selama 14 hari. Nafsu makan menjadi meningkat sehingga membuat ia menambah berat badannya. Ia juga menjadi mudah tersinggung, selalu merasa bersemangat, senang. Bahkan Marsanda merasa sangat penting. Cara ngomong Marsanda menjadi cepat, dan terkadang Marsanda merasa depresi hingga ada keinginan untuk bunuh diri. Pada saat SD, Marsanda mengalami bullying yang hingga membuatnya trauma. Seiring berjalannya waktu, seringkali ia mendapatkan hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Namun, Marsanda menganggapnya wajar akan hal yang ia alami tersebut. Tetapi pada saat dia sudah dewasa, Marsanda memberanikan diri untuk mendatangi konselor dan didiagnosis mengidap bipolar 2. Aliran strukturalisme. Menurut pemikiran dari Wundt, aliran strukturalisme itu aliran yang menggunakan metode introspeksi diri, yaitu di mana orang yang mengalami percobaan diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya atau perasaannya setelah ia melakukan eksperimen. Nah, karena Marsanda seringkali mendapatkan hal-hal yang menyakitkan sejak ia kecil, dari kasus perceraian orang tuanya dan keluarganya yang terkadang disfungsional baginya hingga membuatnya depresi, dan pada akhirnya orang terdekatnya menyuruh dia untuk mendatangi konselor. Namun setelah didiagnosis, ia cukup denial atas apa yang dideritanya. Pada akhirnya introspeksi diri dan sadar apa yang dideritanya, dan ia sekarang berani untuk menceritakan perasaan yang telah ia alami selama ini. Aliran humanistik. Maslow mengajukan hierarki 5 tingkat yang terdiri atas kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, dan mewujudkan jati diri. Di sini, Maslow juga berpendapat jika tidak ada satupun dari kebutuhan dalam hierarki tersebut dipuaskan, maka perilaku akan didominasi oleh kebutuhan fisiologis. Marsanda berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya merupakan seorang pengusaha, jadi kebutuhan fisiologisnya sangat terpenuhi. Namun, tempat yang ia tempati tidak menimbulkan rasa aman untuknya, dan ia merasa keluarganya cukup disfungsional. Ia juga tidak mendapatkan atau menerima rasa cinta, karena ibunya pernah tidak menerima Marsanda sebagai anaknya. Marsanda juga semasa sekolah pernah dibully oleh temannya. Prestasi dan pencapaiannya telah diakui oleh banyak orang, dan ia seringkali mendapatkan penghargaan atas prestasinya. Karena itu, ia lebih percaya diri untuk mewujudkan jati dirinya. Kini, ia telah menjadikan dirinya sebagai motivator mental health. Di sini ada beberapa terapi yang disarankan untuk kasus seperti Marsanda, yaitu pengidap bipolar. Yang pertama ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Bisa melakukan terapi CBT ini. Terapi
Ini termasuk psikoterapi. Caranya, mengajak pasien berdiskusi melalui tahap-tahap mengidentifikasi masalah, fokus mencari solusi, mencari cara memperbaiki pola pikir dari hari ke hari, dan mendorong sang pasien melakukan hal-hal positif agar perasaan dan tindakannya tersentuh dan mengurangi gangguan yang ia alami. Berikutnya ada terapi obat. Terapi obat karena dapat membantu mengendalikan perubahan mood yang ekstrim yang dialami oleh penderita bipolar, yaitu episode mania dan depresi. Terapi obat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan mood sehingga penderita bipolar dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil. Contohnya seperti obat stabilizer mood, antidepresan, dan antipsikotik. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.